Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maqasa oleh Allah iku ma fataha. Orang buka sapa Allah ha ing makrifat ayati kal wijhatan tegese mengkono-mengkono dalane makrifat. Laka kaduwe sira ilawa kejaba hale utawi Allah iku yuri ngersake sapa Allah ngersake ayat ta'arofa ing yen menalake sapa Allah ilaika maring sira ai wajihuka tegese ngadepake sapa Allah ka ing sira bi fadlihi kelawan anugerah Allah wa yuqarribu lan merekake sapa Allah mingka maring sira wa yatajalla lan mertelakake sapa Allah alaika ing sira bi sifatihi lan pira-pira sifate Allah wa asma'ihi lan pira-pira asma'i Allah wala syakala qarana amal iku wujud ana dalika ing dalem sak temene mengkono yuwajib kailahi iku aqdamu luweh agung min kartu amali tinimbang saking akai pira-pira amal adzahirah ingkang pertilo adzahirah ingkang dohir sedaya kang dipun mulyakaken Allah mutalimin mutalimat jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq ingkang dipun mulyakaken Allah. Ngendikanipun musonef Allah sesungguhnya Allah tidak membuka suatu pintu kemakrifatan, jalan kemakrifatan kecuali Allah menghendaki mengenalkan dirinya Allah terhadap kamu. Allah berkehendak mengenalkan dirinya Allah terhadap kalian wahai para murid. Kalian yang kepingin dekat kepada Allah, Allah mendekatkan dirinya. Allah mendekatkan. Allah mengenalkan diri Allah. Dengan cara apa? Ya dengan berbagai macam cara. Anugerah Allah, kehendak Allah yang berupa anugerah Allah, yang berupa macam-macam yang Allah berikan kepada kita. Ini sebenarnya Allah menghendaki, Allah mengenalkan dirinya Allah terhadap kita. Allah memperlihatkan ngedeng Gusti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan suatu penyakit umpamanya. Penyakit yang Allah turunkan untuk kita, menyubai kita, atau suatu kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan, wujud kenikmatan yang diberikan kepada kita, atau suatu kemelaratan, kesusahan, kegagalan, apapun wujudnya yang Allah kehendaki turun pada kita, atau kenikmatan yang diberikan pada kita. Ini semuanya dalam rangka Allah mengenalkan dirinya Allah kepada kita. Penyakit, kita diberi penyakit lahiriahnya sepertinya itu penyakit adalah ujian, benar ujian, atau itu teguran, ataukah itu memang untuk meleburkan dosa-dosa kita? Kita nggak tahu. Atau kita diberi suatu kegagalan, atau kita diberi suatu kenikmatan, kesenangan. Semuanya ini dalam rangka Allah mengenalkan pada diri kalian bahwa Allah seperti itu. Seperti itu bagaimana? Diberi penyakit. Berarti Allah yang memberi penyakit, Allah lah yang mengangkat penyakit. Tidak ada makhluk satupun yang bisa memberikan penyakit, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyembuhkan. Semua kehendak Allah. Allah memaksa pada kita, atas kita, supaya sesuai apa yang dikehendaki Allah. Berpenyakit, siapa yang akan bisa menyembuhkan? Tidak ada.
Allah kehendak sehat. Orang mau bikin sakit nggak ada yang bisa. Diberi gagal, tidak ada yang bisa mensukseskan. Atau sebaliknya, diberi kehormatan, Allah yang memberikan kehormatan itu. Kita dihormati, Allah yang memberi kehormatan itu. Sampai kita terpuruk, kita dihina, Allah sedang menghinakan kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini Allah memperlihatkan agar kita tahu, kita kenal Allah. Allah mengenalkan bahwa Allah Maha Qahar, Allah Maha Maksa, Allah Maha memberikan kesuksesan, Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha dan segala Maha. Kita pinter, Allah yang memandikan. Kita diberi apa? Kita cakap, Allah memberikan itu kecakapan. Kita cantik, Allah memberikan kecantikan itu. Semua Allah. Sehingga dengan apa yang diberikan Allah itu sebenarnya Allah mengenalkan dirinya Allah bagi orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang terbuka hatinya. Kalau hatinya tertutup, ya nggak tahu itu. Rezeki ya. Kalau kenikmatan duit, kenikmatan sehat, kenikmatan apa diberi status sosial tinggi, kenikmatan pangkat, derajat, kenikmatan dari itu. Kita hanya baru melihat kalau diberi dibaikin oleh Allah sesuai apa keinginan kita. Kita punya keinginan sukses, Allah berikan kesuksesan, baru itu namanya kenikmatan. Kita berkeinginan punya uang banyak, Allah berikan uang, baru itu namanya kenikmatan. Tidak itu aja. Tidak harus semua yang tanda-tanda kutip kesenangan, kebahagiaan, ataupun apapun wujudnya yang sesuai dengan nafsu kita. Kadang yang tidak sesuai dengan nafsu kita itu semua kenikmatan dari Allah. Maka sering saya sampaikan bahwa kenikmatan itu tidak hanya berupa suatu kesenangan, tidak hanya berupa sesuatu kesuksesan, harapan-harapan yang tercapai, tidak hanya itu. Bahkan penyakit, kegagalan, kesusahan, kemelaratan, semua kita banyak kekurangan. Ini kadang-kadang kenikmatan dari Allah. Sering saya sampaikan itu. Hanya orang yang tertutup hatinya lah dan pikirannya tidak jalan, tidak menggunakan akalnya, menganggap bahwa suatu kenikmatan itu yang tadi saya sebutkan, wujud uang, wujud pangkat, wujud kesenangan-kesenangan, tidak itu. Semuanya. Tapi bagi orang yang memang bisa mendapatkan petunjuk dari itu semua, itu suatu kenikmatan. Dari penyakit, saya sampaikan. Mungkin kalau kita nggak diberi penyakit, kita badan kita di mana, pikiran kita kemana, kita lagi apa, kita nggak tahu. Jenengan yang tahu kebiasaannya apa. Tapi kita ada penyakit, kita berbaring di atas tempat tidur, kita bertasbih, hanya astagfirullah, astagfirullah. Mungkin kita berastagfirullah Allah, iya sehat, tapi tidak sampai renung hati yang paling dalam. Kita hanya lisan saja, Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Hanya sekedar ucapan saja, tidak sampai renung dalam sampai hati yang paling dalam. Tapi kalau kita diberi penyakit, kita ucapkan Allah, Allah, itu sampai hati betul. Ya atau tidak ini? Iya betul. Jangan marah sehat. Coba yang dari penyakit sudah nggak ada harapan untuk sembuh. Apa yang terjadi? Allah, Allah, Allah. Sampai dia bisa bertobat. Sampai akhirnya Allah menjemput dengan husnul khotimah. Kebahagiaan enggak? Kenikmatan enggak? Penyakit menjadi kenikmatan. Kita nggak punya uang, kita gagal. Banyak orang gagal yang sering masuk masjid. Apa yang terjadi orang-orang yang sukses?
Masuk masjid nggak pernah, jamaah nggak pernah, apalagi sarapan ngaji nggak, sama sekali nggak mau. Dia nggak sombong, merasa dia ada kaya, merasa sudah sukses, sudah semuanya tercukupi, tidak membutuhkan itu. Seakan-akan semuanya sudah cukup, tanpa dia bersosialitas dengan masyarakat, tanpa berkumpul, tanpa berdoa bareng, dia sudah cukup. Itulah cara Allah. Kadang orang disesatkan dengan keadaan seperti itu, dan kesombongannya. Pernah saya sampaikan bagaimana Qarun. Qarun adalah orang yang alim, orang yang beriman. Qarun itu masih saudara daripada Nabi Musa, dan Qarun menduduki peringkat nomor 3 orang yang paling pandai di Bani Israel. Yang pertama Nabi Musa, yang paling pandai. Yang kedua ada Nabi Harun, saudaranya. Dan yang ketiga adalah Qarun. Qarun orang yang alim, kiai, tahu tentang kita, diberi kekayaan yang melimpah ruah, kenikmatan yang mudah-mudahan sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menceritakan bahwa Qarun kaya, benar-benar kaya. Orang sekarang miliardernya orang sekarang dibanding Qarun nggak ada apa-apanya. Apa yang terjadi Qarun? Allah adab Qarun. Dia, keluarganya, pengikutnya, harta semuanya ditanam, dibenamkan di dasar bumi. Menjadi sampai sekarang, kalau ada orang yang menemukan harta dengan harta Qarun, itu orang alim, bukan orang bodoh. Orang alim aja diberi kenikmatan harta benda bisa lupa, apalagi kita yang tanggung ilmunya, apalagi yang sama sekali nggak tahu. Nah, kadang kita dalam keadaan seperti ini, uang kita nggak cukup, kadang Senin Kemis, ya kan? Senin ada, Kemis enggak, Kemis ada. Nah itu nggak ajak. Panen kadang gagal, kadang berhasil, kadang ada banyak, kadang nggak ada sama sekali. Toh kita diberi seperti ini, kita masih mau taat pada Allah, kita mau menghadiri pengajian, kita mau berjamaah, kita mau melakukan ketaatan-ketaatan, kita nggak pernah menyepelekan orang, menghormati orang. Kadang kita nggak sombong. Mau apa yang kita sombongkan? Ya kan? Loh, ada banyak harta, sombong dengan harta. Karena ganteng, sombong karena gantengnya. Karena cantik, sombong karena cantikannya. Ada yang punya ilmu, sombong karena ilmunya, merasa lebih pintar. Nggak terasa kesombongan itu yang tahu orang lain, dirinya nggak tahu. Orang yang sombong tidak pernah dia merasa sombong, dia merasa paling tawadhu. Benar nggak? Kalau dia tahu, kalau dia sombong pasti dia berhenti. Dia tahu kok. Siapapun tidak mau menjadi orang yang sombong, siapapun. Terus betul. Maka orang yang sombong itu tidak pernah merasa dirinya sombong, bahkan dia merasa paling tawadhu, paling rendah diri. Rasanya yang tahu orang lain. Maka dengan kita mengkaji kitab-kitab seperti ini, kita ditembak langsung oleh musuhnya ke relung hati kita yang ditembak. Hampir saja kita nggak ada benernya. Baru kita bisa introspeksi. Introspeksi kita bisa. Kalau kita mau ngaji, kitab yang memberikan nasihat. Saya hanya menjelaskan, ya kan, memperluas yang belum paham menjadi paham. Hanya itu aja. Maka orang yang sombong, semakin dia nggak ngaji, makin sombong. Orang yang tidak tahu, nggak mau ngaji, makin dia bodoh. Orang yang kaya nggak mau ngaji, makin dia akan terlelap
dia akan larut dalam dunia dan seterusnya, siapapun itu. Maka hidayah awal adalah kita mengaji nasihat-nasihat. Kalau nasihat-nasihat sudah sampai, apalagi di hadapan Anda, kok enggak kita dengarkan, tunggu. Setelah nasihat itu enggak diindahkan, Allah akan berikan penyakit, Allah akan berikan bala. Kok sampai Allah berikan bala atau penyakit sampai enggak dapat petunjuk, berarti memang sampai matinya dia akan seperti itu. Mudah-mudahan ini paham kan ini? Alhamdulillah. Nah ini kembali, semua yang Allah turunkan apapun wujudnya, ini semua dalam rangka Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah dekat ini. Di sini kata-kata yuwajihuka, Allah menghadap. Allah menghadapmu, bukan kamu menghadap Allah loh. Loh, nah mana Allah ini? Loh, orang menghadap itu enggak harus benar-benar. Saya menyuruh murid saya menghadap jenengan. Wah, Pak Idris menghadap. Enggak, bisa suratnya, bisa ditanya, ya kan? Enggak harus fisiknya. Enggak akan bisa orang menembus. Enggak ada makhluk satupun di dunia ini bisa melihat Tuhan. Enggak akan bisa. Kita merasakan kehadiran Allah dengan apa? Dengan penyakit, dengan tercukupinya, dengan kita dihormati, dengan kita diberi ilmu, dengan kita bisa taat. Nah, ini semuanya nih Allah. Allah sedang tajalli. Allah memperlihatkan diri Allah kepada kita dengan suatu penyakit. Allah mendatangi kita dengan suatu kehormatan. Allah mendatangi kita dengan suatu kecukupan kekayaan. Sehingga kita kenal Allah, Allah yang mengkayakan, Allah yang maha kaya dan mengkayakan. Al-Ghani, Al-Mughni. Kita jadi kenal Allah. Allah memperlihatkan kita kok. Allah mendatangi kita, kita sampai nggak tahu. Lalu lucu kan? Kalau nggak tertutup hatinya, nggak mau otaknya tertutup semuanya. Ini Allah mendatangi kita dengan itu semua. Kita lihat orang pandai, Allah yang memandaikan, Allah yang memintakan, Allah yang memberikan ilmu, ketemplean. Sifat ilmunya, sifat Allah al-alim, Allah yang berpengetahuan, Allah yang mempunyai ilmu, ditempelke nang menungso sithik ilmu, dia jadi pintar. Ditempelke sifatnya Allah yang maha luhur, orang terhormat. Ya kan? Ditempelke sedikit, dikasih harta, dihormati orang. Dikasih ilmu, hormati orang. Dikasih kecantikan, diagungkan orang. Dikasih apa? Kegantengan, dihormati orang. Itu ditempeli. Nah, ini artinya Allah tajali. Allah memperlihatkan pada diri kita, cuman kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah merasa, karena hati kita tertutup. Maka terus melihat suasana alam ini semua, kita bisa melihat kehadiran Allah. Karena apa? Tidak mungkin dunia ini akan berjalan begitu saja kebetulan. Apakah jenengan datang ke sini kebetulan? Tidak, saya yakin tidak. Walaupun jenengan saya nggak niat, pasti ada yang ngatur. Kok jenengan nggak niat kok sampai sini, apalagi kok punya niat? Kalau jenengan nggak niat ke sini kok sampai sini, siapa yang menggerakkan? Apalagi jenengan punya niat, siapa yang membisiki, yang menggerakkan hati Anda sehingga Anda bisa punya niat mau ngaji, mau zikir? Tidak kebetulan. Nyatanya banyak teman kita
punya fasilitas, mobil punya, nggak hujan nggak bencana, betul. Sehat badan, buat makan besok nggak mikir, ya kan? Itu aja nggak mau hadir dalam suatu pengajian, nggak mau hadir dalam suatu dikiran, yasinan, manakipan atau selapanan 35 hari. 35 hari aja tuh nggak sempat, apalagi 1 minggu sekali, apalagi sehari sekali ngaji, nggak akan bisa. Nah ini, apakah kebetulan tidak banyak contoh-contoh yang lain tidak digerakkan, kita digerakkan? Ini menunjukkan kita sedang melihat bahwa Allah yang Maha mengatur. Tidak kebetulan diatur oleh Allah. Bagi orang yang makrifat, artinya terbuka sedikit hatinya. Semua pergerakan, semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari intaian, dari ibadah intian Allah, pengawasan Allah, ilmunya Allah, tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Maka ketika kita tahu tentang itu dalam hati kita sudah menyadari dan tahu bahwa itu Allah yang mengatur semua, berarti Anda sudah dibuka pintu kemarifatannya. Sedikit saja sudah bisa melihat Allah, sehingga syukur alhamdulillah. Nangis dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Sampai hati betul, kok dijalankan bisa sholat jamaah. Syukur, nyatanya kemarin aku mau jamaah aja nggak bisa. Kok bisa sholat? Alhamdulillah, banyak orang yang nggak bisa melakukan sholat. Kita ikut dikir, gitu kan? Alhamdulillah, banyak orang yang nggak ikut dikir, tapi kita kerjakan bisa dikir. Ini Allah sedang ajar. Allah mengatur kita diberikan rahmat, diberi rahmat, diberi belas kasihan Allah. Allah benar-benar sangat makasih pada kita. Sehingga Allah menghendaki kita disepertikan. Maka bandingannya, ada orang yang tidak disepertikan, kita diseperti ini kan. Supaya ada jelas, oh berarti ini kehendak Allah. Maka kita syukur, kita kok dijalankan. Orang lain dan maka kita jangan menghina orang lain. Saya seperti itu tadi menerangkan, menjelaskan. Mohon maaf, kalau yang mendengar terus itu dia kok nyindir saya nggak nyindir, saya menerangkan, saya menjelaskan bahwa anda yang diberjalankan baik, kebaikan, ketaatan, melihat orang lain yang belum, jangan dihina. Saya hanya menjelaskan bahwa kita syukur kepada Allah, kita dijalankan, diatur seperti ini untuk membuka hati kita, supaya kita bersyukur kepada Allah, bahwa kita bisa melihat itu keterlibatan Allah pada suatu tindakan kita atau alam sekitar kita. Kita bisa terbuka seperti itu. Allah memperjalankan yang lain yang tidak seperti itu. Enggak salah paham ya? Paham ya ini ya? Ya itu bukan berarti saya menghina atau saya mencaci maki orang-orang yang belum, tidak. Saya hanya menjelaskan tentang ini keterangannya, bahwa satu sisi ada orang dijalankan seperti ini, satu sisi tidak dijalankan. Artinya yang tidak dijalankan pun itu diatur oleh Allah, yang dijalankan juga diatur oleh Allah. Dan kebetulan kita dijalankan suatu kebaikan umpamanya seperti ini, kita syukur dengan Allah. Kita bisa ngaji, bisa zikir, syukur dengan Allah, tambah syukur, semakin melihat Allah. Yang belum, kita jangan hina. Kita doakan saja, semoga mereka mendapat hidayah. Jangan dihina orang yang belum melakukan kebaikan. Kalau dibalik, pernah saya cerita, ya, saya cerita belum di sini saya. Misalnya di sana itu kan ngomong ya kan, kadang saya ngomong di sini ngomong apa, di sana ngomong apa, nggak ingat kan. Nah, mungkin lupa. Suatu ketika dalam manaqib saya bekerja diterangkan, saya bekerja suatu ketika dihadang begal.
perampok. Tahu kalau itu Syekh Qadir ini. Wah ini pemberani nih. Dia tahu Syekh Qadir Jailani mau ngerampok. Ini benar-benar hebat ini. Biasa perampok, ya ada. Syekh Qadir Jailani tahu kalau nggak mau ngerampok, saya nggak mau ngerampok. Tapi kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya biarkan lewat. Tapi kalau enggak, saya bunuh. Berani seperti itu. Pertama, harus jawab. Saya rampok. Saya seperti ini, Anda tahu. Kalau saya bertobat, kira-kira diterima nggak tobat? Langsung dijawab oleh saya. Diterima. Kamu diterima. Oke. Kalau saya sudah tobat, terus saya bisa nggak seperti Anda? Jadi syekh seperti itu. Tanpa berpikir saya bekerja jawab. Bisa. Kamu bisa seperti saya. Jangan mengiyakan betul. Jangan supaya pulau seorang. Allah udah bisa. Gimana? Terus dibalik. Syekh Qadir Jailani. Jenengan seperti saya bisa nggak? Saya seperti jenengan, terus jenengan bisa nggak jadi begal seperti saya? Syekh Qadir sujud nangis nggak bisa jawab. Sebenarnya bisa jawab, bisa aja jawab iya dia bisa. Maka syukurlah Gusti Allah. Artinya bahwa kita jangan menghina orang yang masih belum seperti kita. Kalau dibalik, dia diberi daya oleh Allah, mereka diberi daya oleh Allah seperti kita, mau sholat, mau ini, mau itu ya. Terus dibalik kita terus disebut seperti dia, mereka. Itu gimana coba? Udah ini. Udah gitu. Maka jangan gampang menghina orang lain yang belum, kita doakan saja. Kita jangan merasa sombong, sudah baik, jangan. Kita semakin dekat dengan Allah. Mau kita bisa seperti ini juga dijalankan. Nah, inilah berarti hati kita sudah terbuka bahwa semua yang berlaku di alam semesta ini, semua yang bergerak, semua yang ada, semua yang terjadi tidak kebetulan, semua diadakan, semua diatur oleh Allah. Maka bagi kita yang diperjalankan seperti ini semakin takut pada Allah, semakin takut, semakin mendekat. Kita bisa sholat, bisa zikir, bisa sedekah, bisa ini itu kebaikan. Kita semakin syukur pada Allah, semakin takut pada Allah. Bagaimana? Kalau rahmat Allah dicabut, kemudian berbalik. Yang tadinya sergap ngaji, enggak mau ngaji. Yang maunya sergap masjid, jamaah lereng. Kan dicabut rahmatnya. Mau sholat aja malas-malasan, mau ngaji malas-malasan, itu tandanya rahmat Allah dicabut. Tanda rahmat Allah diberikan kepada seorang, orang itu mudah sekali dan semangat sekali untuk melakukan ketaatan. Sholat sergap, ngaji sergap, zikir sergap, berbuat kebaikan sergap, itu menandakan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Maka tadi saya sampaikan, ketika diberi penyakit dia jatuhkan Allah sampai hujung ayatnya husnul khotimah, kenikmatan. Walaupun penyakit, dunia ada batasnya. Gimana? Kesengsaraan. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang gagal berusaha, gagal berputus harapan. Dia masuk masjid. Apa yang terjadi ketika dia diberi kesuksesan? Masjid tidak pernah dia injak. Gimana? Ini berarti semua nikmat. Maka saya sampaikan bahwa ujian terberat bukan pada ketika kita dalam keadaan keterpurukan, kemelaratan, nggak punya uang, gagal, bukan, tapi
kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan. Itu sebenarnya ujian yang terberat bagi kita. Ada orang yang benar-benar pangkatnya tinggi, statusnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, semuanya serba. Ada. Dia di masjid terus, etika, dikira, ngaji. Ada. Mungkin ada buat contoh, ada, tapi nggak banyak. Nah, artinya apa? Nah itu. Oh, berarti kegagalan, keterpurukan itu cara saja Allah menghendaki orang itu kembali di hadirat Allah. Nabi berkata ini. Oh, berarti semua ini kehendak Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya, anugerahnya menghendaki seorang hamba menjadikan kepada Allah dengan cara Allah. Ada dengan cara diberi penyakit, ada cara dikasih uang banyak. Lu ada. Allah Maha tahu ini kalau dikasih uang banyak, seperti saya ini untuk kayak uang banyak makin tambah dekat gitu. Nah, jadi kan kayak uang malah seorang ngaji gitu tuh. Ini kayak duit oke seorang ngaji namanya. Lah jadi duit 1 miliar, mobilnya anyar. Nanti orang ngaji begini. Kayak ceng-cengan alun-alun. Gitu. Sedaya ganti pun muliakan Allah. Ini anugerah Allah. Nah inilah ketika Allah membuka pintu sedikit saja kemakrifatan karena anugerah Allah. Allah mendatangi kita dengan segala cara seperti tadi. Allah memperlihatkan dengan penyakit Allah. Wah, Allah Maha yang mengandung penyakit. Orang yang sudah penyakit lama dikasih kesembuhan, Allah yang menyembuhkan. Allah memperlihatkan itu. Orang yang terpuruk jadi sukses, Allah perlihatkan itu. Atau orang yang sukses, Allah perlihatkan itu bahwa Allah seperti itu. Siapa yang bisa melarang, menghalangi ketika Allah berkehendak? Atau bisa memberikan, bisa menghalangi Allah ketika orang mau diberi kesuksesan? Enggak ada yang bisa menghalangi. Atau Allah akan memberikan penyakit, atau Allah akan memberikan suatu adab, siksa. Siapa yang bisa menghalangi? Enggak ada. Nah inilah Allah tajali dengan asma Allah, dengan sifat Allah. Maka jangan ragu bahwa semua yang terjadi itu wala syakka anna dzalika aqdamu min kathratil a'mal adh-dhahirah. Meskipun dengan amalnya sedikit, tapi dengan kemakrifatan yang seperti itu lebih baik daripada amalnya banyak sekali. Ini dilakukan, tapi hatinya tertutup, otaknya nggak mau terbuka untuk berpikir. Dia bisa wah saya sudah bersolat, saya sudah tajud, saya sudah sedekah banyak, saya sudah ini, saya pintar, saya sudah ini, sudah ini. Akunya terlihat sekali ditolak. Tapi kalau orang-orang sudah terbuka hatinya, dia melakukan ibadah, sholat, sedekah, dia punya apa, tidak pernah merasa. Karena ini semua Allah yang dia melakukan amal-amal yang ibadah banyak, syukur dengan Allah, itu Allah memperjalankan. Seperti itu. Nah, maka dengan adanya terbuka pintu kemakrifatan sedikit, sehingga kita kenal Allah, ya, yang Maha Tahu semuanya. Meskipun kita amalnya dan dikit, tetapi itu lebih baik daripada amalnya kelihatannya banyak, tapi kita tidak kenal Allah. Karena yang disebabkan Allah. Karena Allah, kadang ada istilah minallah, ilallah, lillah, filah, ya kan? Karena minum dari Allah kepada Allah. Loh, kalau Allah yang mengatur, ini semua dari Allah, untuk Allah. Allah yang memberikan kepada kita untuk Allah. Buat contoh begini, jadi saya kasih uang 1 juta. Dan kasih uang 1 juta, terus saya ngomong,
tolong 500 juta dikeluarkan untuk masjid. Jangan mau nggak? Nggak mau. Loh. Terus mau keluarkan. Jangan di depan saya ngomong, wah saya nggak sedekah 500 ribu. Bisa nggak bangga seperti itu? Uang 1 juta dari saya, yang nyuruh sedekah juga saya. Jadi dengan membanggakan di depan saya bahwa saya sudah sedekah 500 ribu. Padahal ya uang dari saya. Bangga. Jadi membanggakan amal, padahal amal itu Allah yang gerakkan. Mungkin nggak begitu? Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah tahun depan, habis lebaran ya. Ini titik ini, insya Allah muka-muka dengan paling panjang umur. Sedikit yang saya sampaikan, tapi semoga menjadi pembuka hati kita, nalar kita, sehingga kita semakin dekat pada Allah dan kenal Allah. Sehingga amal kita sedikit mentes itu artinya apa? Ada intinya ya kan? Berat timbangannya. Karena apa? Nanti di akhirat ada orang yang kelihatan banyak, tapi ditimbang dikit. Kapuk, kapas, 1 truk, ya kan? Ditimbang berapa kintal, ya kan? Terus hanya 1 kol tapi batu, batu tali kan banyak. Oh 1 kol, sama 1 truk, banyakan mana? Nah itu ada amal itu yang sedikit kelihatan tapi berat sekali timbangannya. Tapi ada yang banyak banget, tapi timbangannya ini kita sudah tahu seperti ini, meskipun sedikit dikit kita udah la ilaha illallah 12 kali bapaknya ya, tapi bersampai hati. Karena kita belum bisa seperti itu, maka kita banyak la ilallah 1000 kali, ada 1 yang masuk dakhalal jannah. Maksudnya dibaca banyak itu supaya dalam 1000 ucapan itu mungkin ada 1 yang masuk. Mungkin yang terakhir pas la ilaha illallah belum sampai hati benar. Mungkin yang pertama la ilallah belum masih bayang, ya kan? Nanti di tengah-tengah mungkin ada yang masuk 1. Nah, itu yang jadi. Paham nggak nih? Nah, ini yang masuk kita hendaki. Maka ngaji terus, jangan berhenti. Karena apa? Mungkin nanti 1 saja ini masuk jadi dengan suara. Berdoa dari selama hidupnya, berdoa sekali saja doa jenengan dijabai. Wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunyane penak, akhiratnya penak, bebas dari neraka. Berdoa selama hidupnya sekali dijabah jenengan mlebu swarga. Nggih mboten? Enggak harus bendino dijabai. Wa dijabai bendino jenengan bingung. Jaluk dikai bingung ya. Sekali saja masuk, wah dunia akhirat. Maka continue, zikir continue, ya kan? Yang zikir continue, yang ngaji continue, yang apa-apa continue terus istiqomahkan sampai akhirnya. Insya Allah. Contoh ini tanda bahwa kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat dunia akhirat. Tandanya seperti ini. Itu aja tadi saya sampaikan. Kita akan lanjutkan insya Allah, semoga Allah berikan panjang umur pada kita. Amin. Sampai setelah lebaran kita bisa bertemu kembali. Allah memberikan rahmat pada kita sehingga benar-benar tambah umur kita, semakin kita kuat taat pada Allah, semakin kuat taat pada Allah. Ketika Allah memanggil kita, semoga Allah memberikan anugerahnya, rahmatnya sehingga kita husnul khotimah, kita digolongkan orang-orang para kiai, para ulama sholihin sampai pada anbiya mursalin, baginda Rasulullah SAW. Kita dimasukkan golongan, kita bukan golongannya, tapi digolongkan orang-orang yang bunga bejo selamat dunia lan akhirat. Golongan para anbiya mursalin. Allahumma kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat kita bertemu ya. Ada kata-kata tingkah laku saya apapun sehingga tidak berkenan kepada hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf. Begitu sebaliknya, jika jenengan ada apapun hakul adab pada saya, mungkin
ngerasani ribah, ngedeng ataupun apa, saya maafkan. Sehingga malam ini saya dan jamaah semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir, tidak ada hakul adam di dada kita. Barakat jami'ul ulama wal ulama masyarakat ajdad wal abya mursalin hakikun malaikat. Bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawul fatih. Alhamdulillah ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Al